Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu sejak kapan sebenarnya, Ustadz, kematian seseorang itu ditentukan oleh Allah sebenarnya, Ustadz? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Nada. Jadi menurut keyakinan umat Islam yang diajarkan bahwa manusia setelah 4 bulan dalam kandungan, ini kan ditiupkan roh. Yang waktu itu ditanya, alastu birobbikum, bukankah aku Tuhan? Qalu bala syahidna. Ya, benar, aku menyaksikan engkau Tuhanku. Roh yang ditiupkan itu sudah bilang, oke, ya, engkau adalah Tuhan. Tapi setelah keluar, lupa. Nah, pada saat itu juga sudah ditentukan kapan matinya. Gitu. Semua sudah ditentukan. Nah, ketentuan Allah yang ada ini yang harus dipahami, ada ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah, dan ada ketentuan Allah yang bisa dipengaruhi oleh usaha manusia. Nah, ini yang kita harus paham. Nah, terkait dengan kematian itu ada sebuah riwayat. Ada orang miskin, keluarga itu miskin sekali di masa Nabi Musa. Udah merasakan penderitaan yang luar biasa. Istrinya tuh bilang, Pak, mbok kamu itu bilang sama Musa, suruh memintakan kepada Allah agar kita ini jadi orang kaya. Jadi kenal bahwa doa Nabi Musa itu sangat-sangat mujarab. Dan Musa kan salah satu nabi yang bisa berdialog langsung dengan Allah. Itu menurut keyakinan yang tertanam di dalam ajaran agama Islam. Nah, setelah itu bilang dan betul dijawab oleh Allah, ya, kamu akan dikabulkan 1 tahun. Hanya 1 tahun kamu menjadi orang kaya. Hanya 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun kamu akan miskin lagi. Nah, suami istri itu siap melaksanakan menjadi orang kaya, 1 tahun menjadi orang miskin. Nah, dalam perjalanan waktu dia jadi orang kaya raya. Hanya saja rumah tangga itu berprinsip, mumpung saya jadi orang kaya, saya mau sedekah yang banyak-banyaknya. Untuk apa? Nanti ini nggak ada gunanya kok. Saya nanti sebentar lagi mati, hanya 1 tahun. Saya diberi kesempatan kaya raya itu hanya 1 tahun. Jalani, sodakohnya luar biasa, amal solehnya luar biasa. Wis pokoknya dengan materi yang ada itu justru untuk beramal. Mumpung saya jadi orang kaya, saya akan beramal. Karena sebentar lagi saya jadi orang miskin. Dalam perjalanan waktu 1 tahun, dia masih kaya. Tahun kedua masih kaya. Tahun ketiga masih kaya. Tahun keempat masih kaya. Akhirnya Musa matur sama Allah. Ya Allah, katanya engkau memberikan kekayaan pada si fulan itu hanya 1 tahun. Jadi kenapa sekarang kok masih jadi orang kaya? Padahal sudah lebih 1 tahun dan lebih. Gimana jawab Allah? Memang semula begitu. Tetapi aku malu terhadap hambaku yang beramal soleh. Maka tidak jadi aku cabut. Artinya apa? Amal soleh yang dilakukan oleh pengikut Musa itu, oleh si orang miskin yang menjadi kaya itu,
berubah. Masih kaya terus karena amal solehnya, sodakohnya, infaknya, jariahnya. Wes pokoknya mumpung saya jadi orang kaya, mumpung saya belum miskin. Artinya apa? Bahwa ketentuan Allah kaya miskin ini ternyata dapat dipengaruhi oleh usaha manusia. Tadi ada sahabat Uhildan yang ada di Kutarjo. Ini lumayan berbeda mungkin dengan keluarga-keluarga lain ya Ustadz ya, pada saat punya anak juga beli baju baru tapi juga beli kain kafan Ustadz, dan tiap tahun kain kafannya selalu diganti karena kan mungkin tiap tahun otomatis bertambah ya Ustadz ya, bertambah tinggi dan sebagainya. Ini bagaimana Ustadz, apakah sebenarnya boleh atau tidak, atau Ustadz bagaimana menanggapi keluarga yang mempersiapkan kematiannya ini Ustadz? Monggo. Saudara Wildan di Kutarjo terkait dengan menyiapkan kain kafan. Lo bagaimana? Kalau menurut pendapat saya baik. Artinya apa? Minimal akan menjadi pengingat diri kita untuk ingat mati. Di rumah ada kain kafan itu akan mengingatkan bahwa kita mau mati. Apalagi kok menyiapkan diri, baru ada kain kafan. Itu mengingatkan kita akan mati. Ini penting kita ingat mati. Maka ada bahasa Jawa itu yang kepenak begini. Wong sing kelingan karo mati, uwi uripe ngati-ati. Itu otomatis. Orang yang lupa dengan kematian atau tidak mempercayai tentang balasan kehidupan orang yang sudah mati, yang dikatakan oleh tokoh kita itu khayalan, tidak perlu kita sebut orangnya. Ya, mereka akan hidupnya, kalau bahasa Jawanya, wal gedual sing kecandak duntal, buh kadal wungkal lan serandal lali karu tunggal. Orang yang mati itu kan orang yang lupa mati akan begitu. Akan hidupnya itu wal dual sing kecandak duntal. Apa yang kecil sudah dimakan, korupsi. Maka jangan kaget kalau ada orang korupsi. Itu orang yang lupa mati itu. Jangan kaget. Ya memang itulah keyakinannya begitu. Tidak percaya dengan ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara. Dan memang banyak orang yang tidak ngerti dasar negara kita itu apa. Apa, Mbak? Kalau dulu kan ada ngomongnya Pancasila ya Ustadz ya? Ayo, kata orang Pancasila keliru itu. Kalau kita bicara ilmu di Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 1 kalau tidak salah, 1 itu ayat, yang 1 kalau tidak salah, mudah-mudahan betul, bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, bukan Pancasila. Maka Pancasila itu ideologi negara. Maka bunyinya bukan berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, tidak dikasih nomor. Tidak berbunyi Pancasila, tapi berlandaskan ketuhanan. Itu di pembukaan. Itu. Maka Pancasila itu sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Maka dulu ramai pada saat Ayas Tunggal Pancasila. Nah, maka kan NU mengatakan menerima Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Nah, nih. Jadi ingat mati ini bagian daripada iman seseorang akan hari akhir. Jadi wong sing mati ke hidupnya ngati-hati. Itu udah pasti. Naik motor itu ngati-hati. Takut mati, takut kecelakaan.
ikhtiar supaya selamat. Nah, sama tadi ingat mati, ikhtiar supaya mati husnul khotimah. Ini baru ingatnya saja ini loh, belum amaliyahnya. Insya Allah kalau orang yang ingat mati, amaliyahnya akan baik. Ini. Dan orang yang ingat mati tidak takut mati. Justru orang yang tidak ingat mati, tidak menyiapkan untuk mati, dia takut mati. Karena pada dasarnya pada diri manusia itu ada keimanan. Gawan bayine menungso, itu ada keimanan tentang kematian dan nanti ada pembalasan. Tidak percaya orang yang komunis sekalipun, kalau kita berbicara hati ke hati, dia masih percaya bahwa nanti setelah mati ada pembalasan. Baik amal baik maupun amal buruk ada balasan. Tidak percaya teliti sana. Yang komunis, yang mengaku dirinya komunis sekalipun. Artinya apa? Fitrah manusia itu adalah yang menjadikan orang komunis benar-benar menjadi. Itu kan kepentingan sesaat sesungguhnya. Jadi jiwanya yang komunis betul itu sesungguhnya terbungkus oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Tapi secara hati terdalam, karena manusia itu waktu dalam kandungan itu sudah sudah ditanya oleh Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini mesti begitu. Jadi anaknya bilang omongi sing dadekke seseorang itu mengaku tidak percaya. Ini kepentingan-kepentingan sesaat. Bukan ramalan masa depan, bukan. Ini sesuatu yang pasti terjadi. Nah, maka orang yang mengatakan hanya ramalan masa depan, bahwa akhirat itu ramalan masa depan itu, hakikatnya mereka nanti di saat dia sakit takut akan kematian. Padahal mestinya kita ini mati dengan senang. Mestinya kita senang mati. Sebab mati itu kan perjalanan. Babak baru lagi ya. Babak baru lagi. Akan masuk ke alam berikut seperti kita dalam kandungan masuk ke alam dunia. Dunia nanti ke alam barzah, alam kubur. Barzah ke alam kelanggengan. Itu sudah hal-hal yang ya, harus terjadi. Maka tidak perlu takut sesungguhnya kematian itu. Selama tentunya kita sudah mempersiapkan diri. Dengan apa mempersiapkan diri? Kalau dalam bahasa Jawane, manut Gusti Allah ngedoi cegah, ngetok napa wetone. Itu. Ya. Itu nanti akan selamat dunia akhirate. Lah dunyanya seperti apa? Manut pemerintah, ngedoi cegah, ngetok napa wetone. Itu aja. Uripe nganggo hukum agama syarak, hukum akal, artinya itu budaya, hukum adat maksudnya. Yang ketiga nganggo hukum agama. Dah kalau tiga itu dilakukan dengan baik, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Dia tidak akan takut mati. Karena kematian adalah pintu gerbang bertemu dengan kekasih kita. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali, orang yang telah mempersiapkan diri dengan kain kafan berarti tidak ingin merepotkan orang lain untuk dirinya, dan berarti pula dia sudah menyiapkan diri untuk kematian. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon